3, 2, 1, let's go. Mengatakan bahwa ini dilemahkan oleh media karena media merilai dari apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Jadi Anda tidak percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia menyatakan misalnya hari ini ada 12.000 lebih yang positif corona. Bagi Anda itu bukan data yang benar? Tidak. Saya tidak percaya. Saya percaya Pak Jokowi. Saya percaya Pak Jokowi, Pak Terawan, beliau berdua itu tahu skenario COVID yang sebenarnya mereka tahu. Makanya Pak Terawan itu sebenarnya langkahnya sudah benar di awal. Tapi karena Pak Terawan bukan najwa, karena sosok beliau yang culun, ketika beliau menganjurkan orang agar santai, tenang, penyakit ini akan sembuh dengan dirinya, karena dia sosoknya tidak meyakinkan, akhirnya dia dibully oleh netizen, akhirnya menimbulkan polemik, akhirnya Terawan disuruh diam sama nggak tahu siapa yang nyuruh dia diam. Tapi Pak Jokowi saya yakin beliau tahu. Pertanyaan saya bukan itu. Yang mengumumkan kan kita tahu bahwa Satgas COVID-19 nasional. Jadi apa yang diumumkan itu data yang salah. Itu yang Anda sampaikan? Distortif. Sudah ada ya. Kalau itu data yang salah, Anda punya data yang benar? Data yang benar adalah buktinya sampai sekarang di Bali yang meninggal hanya karena COVID 4 orang. Dan dua orang itu imported case. Dan Indonesia kan bukan cuma di Bali, ada yang lain juga. Dan itu sampaikan nasional. Mas, Indonesia bukan cuma di Bali dan Mas juga harus lihat Indonesia bukan cuma Jakarta, oke? Ketika Jakarta gawat, nggak harus Indonesia ikut gawat, ngerti nggak? Dan disampaikan oleh Satgas COVID kan seluruh Indonesia, Bung Jering. Bukan hanya Bali, bukan hanya Jakarta. Bali apakah punya persepsi yang sama? Enggak. Satgas COVID di misalnya di Aceh. Aceh semua sembuh, itu gara-gara apa? Kita nggak tahu kan? Bung Hermawan, Anda punya komentar terkait ini? Iya, saya ingin mengatakan bahwa saat sekarang ini kita harus bergandengan tangan untuk betul-betul bahu-membahu melawan COVID-19 ini. Memang ada betulnya ketika di 34 provinsi sudah terjadi kasus, di seluruh daerah ini kita khawatir terjadi epicentrum baru. Nah, untuk itu kita harus perkuat komunitas, masyarakat kita, mulai dari individu kita peduli satu sama lain. Sekaligus kita memang juga menghimbau pemerintah agar lebih konsisten dalam hal kebijakan, sekaligus menjamin agar akses kita terhadap pelayanan kesehatan tetap terpenuhi, berkualitas, tidak menumpuk, sekaligus menyediakan kebutuhan dasar bagi pelayan. Saya ingin tanya Bung Hermawan, betulkah kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Jering bahwa di luar negeri rumah sakit sesungguhnya kosong? Jangan dijawab dulu, kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Bung Jering juga. Ingin mengucapkan bela sungkawa saya. Mungkin banyak masyarakat yang mengira saya tidak simpati terhadap para tenaga medis yang gugur. Itu saya sebenarnya saya melakukan semua apa yang saya lakukan sekarang ini justru karena saya tidak ingin para dokter tenaga medis di Indonesia itu tambah stres. Kenapa? Karena saat ini orang-orang itu seperti argumen saya sebelumnya, psikomatik itu nyata. Ketika orang dibombardir oleh informasi betapa ngerinya COVID ini membunuhmu, padahal kemungkinan sembuhnya itu gede banget. Tapi karena orang saking takutnya, mereka mikirin semua gejalanya, dan gejalanya itu sangat umum. Akhirnya orang beramai-ramai ke rumah sakit. Orang yang tidak sakit jadi sakit karena kepikiran, dan karena orang ramai-ramai ke rumah sakit, petugas medis, dokter kewalahan, dan APD itu kan harus dipakai sekali doang. Ketika mereka harus buang air, mereka harus ganti APD lain. Dan memakai APD itu 1 jam itu sudah sesak nafas. Dan saya rasa kita sepakat, jika tidak semua dokter itu mempunyai kesehatan yang prima. Dokter juga pasti punya penyakit, ada yang punya penyakit bawaan, ada yang sudah faktor usia, faktor stres, karena mereka ngelihat TV berita buruk, ngelihat handphonenya berita buruk. Maka yang harus dihentikan sekarang adalah bagaimana menyeimbangkan informasi agar orang-orang itu punya harapan yang besar jika sebenarnya COVID ini tidak perlu ditakuti berlebihan. Kita hanya cukup melakukan adaptasi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak seperlunya, cukup. Orang-orang sudah Anda mengkampanyekan itu, cuci tangan, masker, jaga jarak. Tapi semua itu rekomendasi dari WHO, Bung Jering? Ya, saya mengatakan cuci tangan itu agar kenapa? Kan orang Indonesia suka makan pakai tanpa sendok garpu. Iya. Kalau
negara maju sudah ada permainan untuk menaikkan angka statistik korban COVID agar negara-negara itu lebih cepat menerima mandatory vaksin, agar kita semua wajib vaksin. Itu loh. Jadi untuk mencegah agar kita tuh bisa melawan, agar tidak semua orang terkena wajib vaksin. Jadi usahakan sebisa mungkin Anda itu sehat. Kalau tentang masker, saya tidak peduli apa kata WHO. Saya peduli sama TBC. TBC itu 100% airborne. Kalau masalah COVID airborne itu kan masih diperdebatkan sekali. TBC itu 100% airborne. Jadi kalau orang pakai masker itu mereka selamat dari TBC. Kalau social distancing itu menyelamatkan kalian dari panu, kurap dan penyakit-penyakit kulit lainnya. Jadi kalau Anda social distancing, Anda pakai masker itu bukan kaitan ke COVID. Kalau saya tidak mau tunduk sama apapun kata-kata WHO karena saya. Tapi Anda melakukan itu ya? Saya lakukan itu agar masyarakat tidak mudah ke rumah sakit, agar masyarakat tidak gampang ke rumah sakit. Kalau masyarakat berbondong-bondong ke rumah sakit, medis stres, medis meninggal, orang-orang pasien non-COVID yang mereka tuh memang sakit kritis karena bukan COVID, mereka akan terbengkalai, akhirnya meninggal. Kasihan. Oke. Bung Hermawan, terakhir, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua perbincangan kita pada hari ini? Baik. Pertama, ketika kita melihat fenomena kejadian COVID-19 di dunia, memang kita bisa menganalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang tentang tesis konspirasi. Hanya saja, para praktisi, pakar ilmuwan di dunia ini juga tidak bergerak sendiri karena mengatasnamakan negara juga. Seluruh negara, artinya seluruh kekuasaan besar di dunia, turut berperang melawan COVID-19. Untuk itu, evidence base atau dasar bukti lapangan inilah yang mendasarkan kita pada pengambilan kebijakan, strategi dan prioritas. Sejauh ini strategi penanganan COVID-19 satu-satunya yang paling bisa menahan laju penyebarannya adalah dengan melakukan physical distancing, penguatan komunitas, menjaga imunitas kita, daya tahan tubuh kita, sekaligus menggunakan alat pelindung diri seperti masker bila harus kita ada di ruang publik. Nah, hal-hal ini yang harus kita terus budayakan, sosialisasikan, promosikan di tengah masyarakat. Yang berikutnya, kita berharap agar pemerintah kita betul-betul kompak dan bijak untuk betul-betul memperlakukan PSBB ini secara konsekuen, secara disiplin dan juga kompak di berbagai wilayah. Karena di Indonesia 34 provinsi sudah berlangsung dan seluruh Jawa sudah red zone. Untuk itu kita berharap agar pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif. Semisal ada wacana relaksasi PSBB, tetapi justru harapan kami semua sebagai praktisi kesehatan untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan payung kebijakan melalui PSBB. Semoga Indonesia melalui hikmah Ramadan ini keluar dari problema COVID-19 dan kita kembali menumbuhkan semangat baru untuk hidup kita. Baik, terima kasih Bung Hermawan Saputra dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat dan juga terima kasih Bung Jerings, musisi yang kemudian menyuarakan hal-hal seperti ini. Terima kasih dan sehat untuk kita semua. Sehat untuk Bung Jerings juga, terima kasih. Sehat, terima kasih Bung Jerings. Ya, selamat malam. Oke, sama-sama Pak Dokter, terima kasih. Selamat malam. Saudara, zona merah COVID-19 meluas.